Hadirin peserta webinar yang berbahagia, sebelum acara dimulai, izinkan saya mengucapkan Selamat Hari Kartini 21 April 2026 kepada seluruh perempuan dan ibu hebat Indonesia. Perempuan hebat, kuat dan berani, langkahmu terang, sinarmu abadi. Kartini hidup dalam tiap mimpi, menginspirasi negeri hingga nanti. Pergi ke pasar membeli ikan, kepala ikan dimasak gulai. Hadirin dimohon perhatian, acara webinar akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Diah Ratnawati, DIA, Sang Kartini masa kini luar biasa, yang telah hadir di tengah-tengah kita selaku pemateri pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Panitia Pelaksana webinar pada kesempatan kali ini yang luar biasa. Tentu yang kami hormati pula peserta webinar Nasional Pendalaman Biologi tahun 2026 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, berkat nikmat sehat dari Allah Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul melalui ruang virtual dalam acara webinar nasional pendalaman biologi tahun 2026 dengan materi persinyalan pada tumbuhan. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu syafaat beliau kita tunggu di hari akhir nanti. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Hairul Yazid dari Mantiga Jembrana Bali selaku moderator pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, sebelum acara dimulai, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan susunan acara pada kesempatan yang berbahagia ini. Acara yang pertama, pembukaan, kemudian dilanjutkan ke acara yang kedua, yaitu pembacaan tata tertib webinar. Selanjutnya, acara yang ketiga, penyampaian materi oleh pemateri Profesor Dr. Diah Ratnadewi. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Acara berikutnya penyerahan sertifikat secara virtual dan diakhiri dengan penutup. Marilah kita buka acara yang berbahagia ini dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Disampaikan terima kasih. Berikutnya, adapun tata tertib webinar pada kesempatan yang berbahagia ini, sesuai yang tertera pada PPT di ruang virtual berikut, kami mengharap dan menghimbau kepada Bapak Ibu peserta untuk menonaktifkan mikrofon serta kamera selama webinar berlangsung. Selanjutnya, tidak menggunakan fitur chat untuk salam dan sapa. Kemudian tata tertib berikutnya, tidak melakukan share screen. Peserta wajib mengisi daftar hadir. Link daftar hadir akan dibagikan setelah sesi pemaparan materi. Link daftar hadir akan ditutup setelah acara selesai. Tata tertib berikutnya adalah jika Bapak Ibu peserta ingin bertanya, silakan menuliskan nama dengan format nama, spasi nama sekolah atau afiliasi Bapak Ibu, dan spasi pertanyaan. E-sertifikat akan dikirimkan ke email peserta sesuai email yang didaftarkan. Selanjutnya, materi dapat diunduh pada link yang tertera. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, mohon tata tertib dapat kita ikuti bersama untuk kelancaran webinar pada kesempatan kali ini. Kemudian acara berikutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi tentang persinyalan pada tumbuhan. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Diah Ratnadewi DIA selaku pemateri yang telah hadir secara virtual di ruang Zoom kali ini. Selanjutnya, sebelum beliau memberikan materi, kita sapa dulu. Selamat siang, Prof. Selamat siang Pak.
Ya, Pak siap Khairul memberikan Yazid, materi ya, Prof ya. ya, Bapak Ibu semuanya, Ya, ya. oke. Sebelum beliau memberikan materi, izinkan kami selaku moderator untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Nama dan titel lengkap Profesor Dr. Diah Ratna Dewi, DIA. Beliau merupakan seorang dosen dan peneliti di Divisi Biologi, Fisiologi dan Genetika Tumbuhan Departemen Biologi FMIPA IPB University. Selanjutnya, pendidikan beliau S1 di jurusan Agronomi Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor pada tahun 1980. Kemudian S2 dan S3 beliau di bidang fisiologi tumbuhan terapan di Perancis pada tahun 1987. Adapun fokus penelitian beliau sesuai yang tertera pada PPT yang ditampilkan oleh panitia. Tidak berlama-lama lagi, ikan sepat, ikan gabus semakin cepat semakin bagus. Selanjutnya kita simak bersama paparan materi dari pemateri kita kepada Prof. Dr. Diah Ratna Dewi DIE kami haturkan. Terima kasih Pak Moderator. Saya bilangnya Pak Khairul, tapi kok Ibu Timia memanggilnya Pak Yazid. Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada ibu-ibu dan bapak-bapak guru semuanya. Senang sekali kembali karena saya kira saya udah 3 kali memberikan materi di Fusibioma ini. Dan memang hari ini kebetulan hari Kartini, jadi saya juga mengucapkan selamat merayakan apa ya, hari ulang tahun atau ya hari ulang tahun dari pahlawan kita, Raden Ajeng Kartini, yang telah membawa kita kaum perempuan Indonesia ke arah pikiran dan kehidupan yang lebih terbuka dan lebih maju. Oh, ini kok background saya jadi terbalik, ini gimana nih Pak? Bisa diperbaiki nggak nih? Di Ibu di kami sini nggak terbalik, Bu. ya di Oh, nggak kami tidak terbalik ya? terbalik Ibu, Oke, tidak oke, oke. terbalik. Oke, kalau gitu. Karena di tempat saya kok kelihatannya terbalik. Oke, kalau gitu tidak berlama-lama saya akan bagikan PPT presentation saya. Hmm, ya ilah, sebentar ya. Dari tadi masalahnya itu aja. Eh, nah, sebentar. Hmm, sebentar ya. Kok jadi kadang-kadang bingung saya ini. Ibu mohon maaf, mungkin PPT-nya dibuka terus Ibu escape dulu, Bu. Pulpen ibu kan. Dibuka terus. Ya, tadi sepertinya mungkin masih terbuka ya, Bu. Jadi Ibu escape dulu supaya kembali ke posisi normal, terus nanti Ibu share lagi. Oh, jadi sekarang belum kelihatan ya? Belum, Ibu. Oke. Em, Tadi itu kelihatan ada PPT begitu, tapi sekarang kok malahan tidak ada. Tidak kelihatan. Hmm, Ya, Di mungkin bagian bawah barnya, Bu, itu biasanya ada logo PPT. Atau Ibu masuk ke tapi logo Zoom-nya, itu juga bisa. bentar, bentar. Logo. Logo PPT atau logo Zoom. ya Bapak Ibu peserta webinar, kami mohon kesediaannya untuk menunggu kesiapan dari Prof. Dia. Sambil persiapan, Hmm, kami ingatkan kembali nanti pada saat presensi akan di-share di kolom chat, begitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu kami mohon untuk tidak menggunakan room chat untuk salam sapa. Nanti di sana akan kami gunakan untuk pertanyaan dan presensi begitu. Boleh itu dibuka ulang, Bu, diklik 2 kali, Bu, yang itu. eh?
Ya, itu diklik 2 kali, itu udah terbuka Ibu, diklik 2 kali. Kalau sekarang yang tampil itu apa file datanya Ibu, file Kalau ini komputer. sudah, kalau ini Belum, sekarang sudah. belum, masih apa namanya file komputernya Ibu kalau Loh, sekarang. nah ini sudah saya klik 2 kali kok tadi. Iya, berarti Ibu stop dulu. Oh, stop sharing dulu Ya, ya. betul. Nah, Ibu eh, klik yang Ini panel kan share lagi. saya itu herannya, eh, nah ini dia. Ada sesuatu yang berubah atau bagaimana Nah, sehingga betul. kok Udah, sekarang itu Kelihatan, Bu. Bu. Ya, Sudah kelihatan, sudah. Prof. sudah Tinggal Sudah kelihatan ya, kelihatan. tinggal kan saya bisa Tinggal slideshow. di ngomong slideshow ya. aja, Prof. Di slideshow. Ya, Oke. Terima oke. Maaf, ini orang tua sedih lama-lama tambah gaptek. Tapi seperti ada yang berubah dengan komputer saya karena biasanya biasa saja. Oke, jadi kita mulai saja. Materi yang akan saya berikan adalah tentang pensinyalan pada tumbuhan. Ya, dari proses bagaimana sinyal itu diterima, jadi dari tingkat sel ya, kemudian sampai terjadinya respons terhadap sinyal yang datang yang menerpa tumbuhan itu. Nah, sebetulnya tentang sinyal itu ada istilah transduksi sinyal. Sinyal itu kalau sebetulnya kan diterjemahkan dari bahasa Inggris signal gitu ya, tetapi mungkin bahasa Indonesianya isyarat. Jadi saya kadang-kadang pakai sinyal supaya gampang, tetapi ada juga yang saya gunakan istilah isyarat, itu sama saja. Jadi transduksi sinyal itu adalah suatu cara atau sarana yang digunakan oleh sel untuk merespons sinyal yang datang, baik dari lingkungan luar, ya, tetapi juga ada juga yang sinyal itu dari dalam sendiri. Nah, transduksi, makna dari kata transduksi itu adalah mentransfer dan menerjemahkan. Nah, nanti sinyal yang ditangkap atau yang datang itu harus ditransfer kemana? Ke tempat yang membutuhkan untuk terjadinya respons, gitu ya. Nah, itu memerlukan lintasan itu tentu saja memerlukan lintasan. Transfer itu memerlukan lintasan. Jadi lintasan transduksi sinyal itu apa? Lintasan dari agen-agen pembawa sinyal internal dan eksternal yang dapat memperbesar kekuatan sinyal itu. Jadi proses transfer itu, lintasan itu nantinya disertai dengan penguatan signalnya. Signal yang asli yang diterima itu, dan dapat mempengaruhi serentetan reaksi biokimia di dalam sel yang pada akhirnya dapat mempengaruhi ekspresi gen atau perubahan metabolik. Nah, jadi nantinya yang dikatakan sebagai respons itu bisa menyangkut suatu ekspresi gen, tetapi ada juga yang tidak perlu sampai kepada ekspresi gen, tetapi dia bisa mempengaruhi perubahan-perubahan metabolik. Jadi di tingkat sitosol atau organel-organelnya. Gitu. Kita akan lihat nanti ya. Nah, fungsi dari pensinyalan itu, signaling itu, kalau kita lihat pada hewan itu jelas ya, pada hewan manusia itu jelas. Kalau ada sinyal masuk, maka kemudian reaksinya itu akan relatif cepat kita lihat, kita dapatkan. Contohnya, fungsinya adalah untuk menarik pasangan dalam rangka reproduksi dari organisme itu. Ya, menarik pasangan kan, kalau misalnya ada burung-burung tertentu atau serangga atau
hewan gitu ya, itu ada gerak-gerik tertentu, signal-signal tertentu dengan memajangkan bulunya atau dengan menari-nari, berputar-putar, dan itu adalah suatu signal ya dalam rangka menarik pasangannya. Kadang-kadang juga mengeluarkan bau-bau yang khusus gitu ya. Kemudian fungsi kedua, menciptakan teritori tempat hidupnya dan kelompoknya. Nah, ini kita juga tahu ya, misalnya ada kelompok rayap misalnya, atau kelompok misalnya tawon, atau bahkan beberapa isyarat bisa isyarat yang dikeluarkan oleh hewan itu yang pada umumnya kita sudah lebih kenal lah. Nah, sekarang kalau tumbuhan ya, tumbuhan itu bisa apa di dalam memberikan isyarat-isyarat atau signal itu? Tumbuhan itu tidak bersuara, ya, tidak bisa dia mengeluarkan suara, juga tidak bergerak atau berpindah tempat atau memberikan suatu gerak-gerik tertentu, tidak, ya. Kemudian juga tidak punya mata, telinga untuk melihat atau mendengar, gitu. Lalu bagaimana? Apa yang terjadi pada tumbuhan itu? Apakah benar pada tumbuhan itu juga bisa mengirim dan menerima isyarat untuk menjalankan fungsi-fungsi pensinyalan? Atau dengan kata lain, apakah ada fungsi pensinyalan itu pada tumbuhan kalau sifatnya berbeda, jauh berbeda dari hewan, gitu ya. Nah, kita akan lihat justru di sini ya, kira-kira apa sih yang dipunyai oleh tumbuh-tumbuhan itu di dalam rangka pensinyalan ini. Nah, secara umum ya, baik pada tumbuhan, pada hewan, pada manusia, ada 3 tahap proses transduksi signal ini, transduksi isyarat. Lingkungan, ya, yang datang dari lingkungan untuk menghasilkan respons. Yang pertama adalah bahwa signal itu yang digambarkan sebagai molekul itu harus diterima. Jadi ada proses awal yaitu penerimaan, reception. Molekul sinyal itu sering dikatakan ligan. Ya, ligan. Nah, sinyal itu kadang-kadang ya kita bisa lihat, oh itu molekul, ada rumus kimianya atau struktur kimianya, tetapi ada kalanya berupa energi cahaya, ada gelombang suara dan sebagainya. Nah, pokoknya secara umum dikatakan itu molekul sinyal atau ligan, ya. Nah, ada pengikatan atau penerimaan. Kalau ini digambarkan di sini, penerimaan itu ada di membran sel. Kemudian setelah dia menerima sinyal itu, maka sinyal itu diteruskan, ditransfer dari satu molekul ke molekul lain yang dinamakan transduksi. Yang tadi saya katakan terjadi penguatan isyarat atau amplifikasi isyarat. Nah, nanti sampailah kepada tempat di mana respons itu dibuat atau terjadi. Jadi tahap yang ketiga adalah tahap terjadinya respons, baik itu berupa ekspresi gen tertentu atau respons metabolik. Nah, tentang transduksi sinyal itu, pada hewan ya isyarat eksternal yang datang dari luar itu
dikonversi oleh sel penerima menjadi respons interseluler. Kenapa dinamakan interseluler? Karena pada umumnya satu isyarat itu diterima oleh satu sel, masuk ke dalam sel itu, kemudian dia ditransfer dari sel ke sel begitu sampai kepada tempat di mana respons itu dibutuhkan. Nah, jadi apa yang kemudian menjadi sarana untuk mentransfer itu? Ada yang melalui hormon, ada neurotransmitter atau stimuli fisik. Ya, kalau kita bayangkan pada hewan itu misalnya kan ada sistem endokrin ya. Jadi bisa saja di satu sel sinyal itu ditangkap, kemudian ditransduksi ke beberapa agen di dalam sel itu, kemudian diteruskan keluar dari sel itu, ditranslokasikan misalnya jarak dekat atau jarak jauh ke bagian yang lain, masuk ke sel yang lain. Nah, itu bisa terjadi pada hewan. Tetapi pada tumbuhan tidak ada. Gitu ya. Nah, jadi tumbuhan bagaimana? Tumbuhan menerima isyarat lingkungan, masuk ke dalam sel itu, lalu menggunakan jejaring interaksi molekul yang kompleks, ya, yang lebih kompleks, yang memadukan respons biokimiawi dengan fisiologi. Nah, nanti responsnya biasanya jangka yang lebih panjang daripada respons yang ditunjukkan oleh hewan. Jadi responsnya itu berupa adaptasi terhadap lingkungan, mungkin perubahan lingkungan yang datang itu, dan kemudian ada pengaturan pertumbuhan dan perkembangan dalam rangka adaptasi terhadap signal lingkungan itu. Ya, kalau pengaturan pertumbuhan dan perkembangan itu menyangkut proses-proses fotosintesis, regulasi, respirasi, transpirasi, lalu nanti ada pertumbuhan, tajuk akar, pembungaan, pembuahan, dan sebagainya sampai perkecambahan biji. Dan itu respons yang kita katakan sebagai adaptasi karena adanya signal dari lingkungan itu memerlukan waktu yang lebih lama daripada respons yang ditunjukkan oleh hewan. Sebetulnya kalau misalnya kita mau berikan contoh ya, taruhlah pada suatu saat kita atau anak kita itu kena infeksi misalnya, terus badannya demam. Ya, tentu saja demam itu karena ada suatu respons dari tubuh untuk menghindari atau membatasi adanya patogen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, responsnya itu cepat. Oh, badannya menjadi demam. Dan itu bisa diraba, bisa diukur pakai termometer, bahkan bisa dilihat wajahnya lebih merah, lalu pandangannya lesu, dan sebagainya. Tetapi kalau tumbuhan tidak. Ya, kita melihat ada infeksi masuk ke dalam tumbuhan itu setelah beberapa hari ketika kita tahu, oh daunnya mulai berbercak-bercak ya, mulai ada yang busuk ya, mulai ada yang menguning ya, atau batangnya mulai sudah ada yang agak coklat-coklat, itu memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, itu contohnya ya. Perbedaan antara respons sinyal pada hewan dan pada tumbuhan. Nah, karena kita akan mempelajari tentang tumbuhan, sekarang kita fokusnya kepada tumbuhan. Ya,
Ada dua jenis reseptor sesungguhnya. Reseptor itu molekul penerima itu, protein penerima. Ya. Kalau gambar ini menunjukkan ada ligan 1. Ligan 1 itu diterima oleh reseptor di permukaan sel, yaitu pada membran plasma. Ya, nanti oleh molekul ini pada reseptor ini kemudian ligan ini atau sinyal ini dibawa masuk. Ada juga yang reseptor intraseluler yang dilakukan oleh ligan 2. Jadi ligan 2 ini harus masuk menembus membran plasma dulu karena reseptornya ada di dalam. Dalam hal ini adalah di sitosol. Jadi ketika ligan ini bertemu dengan reseptornya di dalam sitoplasma, baru ditangkap. Nah, sebetulnya ada juga yang intraseluler itu reseptornya itu ada di dalam nukleus. Nah, di gambar ini tidak digambarkan ya. Jadi ada juga reseptor yang letaknya di dalam nukleus sehingga ligan itu nantinya harus masuk dan dibawa ke nukleus untuk ditangkap di situ. Gitu. Ya. Nah, ligan 1 yang bisa menembus membran plasma itu bersifat hidrofilik atau dikatakan dia dia memerlukan pintu sepertinya gitu kan. Jadi dia itu lipofobik. Karena apa? Karena membran itu kan terdiri dari fosfolipid ya, lipidnya tebal gitu. Sedangkan ligan yang kedua, dia lebih mudah untuk menembus membran plasma, berarti dia lipofilik. Gitu. Nah, sekarang tipe pensinyalannya, jadi setelah ligan ini atau sinyal ini masuk, diterima oleh sel, maka dia akan dikomunikasikan atau diteruskan. Ada pensinyalan berupa komunikasi lokal, yaitu hanya terbatas pada beberapa sel di organ yang sama, atau pada organ yang sama paling tidak. Tetapi ada juga yang pensinyalannya itu jarak jauh. Jadi bersifat sistemik. Jadi berarti sinyal itu nantinya harus diteruskan keluar organ, lalu dibawa ke organ yang lain yang membutuhkan respons, atau kalau keseluruhan tubuh tumbuhan ya berarti keseluruhan tubuh tumbuhan. Gitu. Jadi ada yang jarak pendek. Jarak pendek itu dikatakan sebagai lokal itu paling tidak di organ yang sama. Misalnya saja kalau ada sinyal serangga yang predator yang datang, maka daun itu menerima sinyal itu, mentransduksikannya, membawanya kepada sel-sel lain di organ daun yang sama itu. Supaya sel-sel yang lain yang belum dimakan itu mendapatkan atau membuat respons, misalnya saja dengan mengeluarkan zat yang atau yang membuat gatal kalau dalam satu organ. Tetapi satu nih ternyata ada dua daun yang sudah mulai dimangsa, maka bisa jadi signal itu akan diteruskan ke seluruh bagian tumbuhan dengan
pensinyalan sistemik. Nah, itu yang juga terjadi. Jadi kalau pada hewan itu terjadi, pada tumbuhan juga terjadi sebetulnya. Ya, cuman ada banyak hal yang kita belum jelas benar pada tumbuhan sesungguhnya. Bagaimana signal jarak jauh itu bisa efisien dan efektif. Atau mungkin juga karena tidak efisien seperti pada hewan, ya, yang punya pembuluh-pembuluh dan sebagainya, maka responsnya itu memang lambat pada tumbuhan. Ya. Nah, proses transduksi isyarat atau transduksi sinyal pada tumbuhan hingga terjadinya respons itu tadi sudah ada sedikit tentang ini ya di sini, tetapi ini dengan gambar bagian selnya. Nah, jadi kalau ligan ini, sinyal ini datang dari luar sel, maka harus ada reseptor. Nah, di sini digambarkan reseptor itu pada membran. Ya, tidak apa-apa. Nanti kita akan lihat yang reseptor yang bukan pada membran. Kemudian, sinyal ini akan diteruskan masuk. Ada nih gambar, ada segitiga, 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 segitiga. Ini adalah agen transduksi sinyal. Orang mengatakan second messenger. Jadi second messenger itu bisa satu, bisa dua, atau bisa beberapa. Untuk meneruskan sinyal itu, kemudian setelah ditransduksi sinyal di sitosol, ada yang tujuannya ke inti sel, ke nukleus, sehingga nantinya dia akan mempengaruhi ekspresi suatu gen. Tetapi ada juga yang tidak perlu masuk ke nukleus karena sinyal setelah melalui second messengers yang beberapa itu lalu berfungsi di sitosol atau di organel-organelnya untuk membuat cellular response atau dikatakan perubahan metabolik di dalam sitosol. Ya, jadi ada respons itu bisa terjadi seperti ini di sitosol sendiri atau melalui perubahan gen atau ekspresi gen. Nah, untuk tumbuhan, isyarat lingkungan yang diterima dikonversi juga secara internal. Tadi pada hewan juga dikonversi secara internal melalui molekul-molekul intraseluler, ya, melalui molekul-molekul intraseluler di dalam second messenger itu. Tetapi juga tumbuhan punya beberapa molekul endogen yang berperan dalam pensinyal. Jadi seringkali misalnya nih, yang datang itu sinyal cahaya. Cahaya yang berlebihan dari yang dibutuhkan. Maka sinyal cahaya itu tidak langsung ditangkap oleh penerima lalu ditransfer begitu, tetapi melalui perantaraan molekul pensinyalan endogen yang lain. Misalnya saja berupa hormon atau berupa ROS. ROS itu suatu molekul-molekul radikal, ya, reaktif oksigen spesies atau ion-ion anorganik lain. Nah, ROS ini memang punya dua muka, ya. Jadi sebetulnya ROS itu diproduksi oleh sel hidup untuk memberikan signal. Terutama kalau ada cekaman, kalau ada bahaya. Jadi dia fungsinya baik, bagus.
Tetapi kenapa kok sekarang kita mengatakan, waduh kita harus mengurangi ROS, mengurangi radikal bebas, baik di dalam tubuh manusia maupun pada tumbuh-tumbuhan, karena apa? Karena ROS itu kalau tidak dikendalikan dalam jangka panjang terjadinya cekaman, maka ROS itu menumpuk di dalam sel. Nah, namanya juga radikal bebas. Jadi dia bisa mengoksidasi sana sini molekul normal di dalam sel sehingga molekul normal itu bahkan menjadi rusak. Gitu. Ya. Nah, untuk kali ini saya akan fokuskan kepada hormon. Ya. Jadi molekul endokin yang berperan dalam pensinyalan intraseluler itu antara lain hormon. Hormon ditranslokasikan dari sumbernya ke tempat di mana dia dibutuhkan. Kemudian dibutuhkan juga dalam konsentrasi rendah untuk bisa memberikan respons itu. Itu, ya. Jadi kita sekarang fokusnya kepada hormon. Nah, ini saya berikan ini bukan untuk dihafalkan, tetapi untuk kita sama-sama mempelajari adanya hormon-hormon yang ditangkap atau diterima oleh sel. Apa saja sih molekul penerimanya, reseptornya itu, gitu ya. Jadi ada misalnya CK. CK itu sitokinin. Penerimanya CK1. Ada BR, brasinosteroid itu BR1. Kemudian ada CK diterima, reseptornya ada di membran plasma, tetapi CK juga penerimanya ada di retikulum endoplasma. Kemudian ETH itu etilen. Etilen penerimanya juga di retikulum endoplasma. Tetapi ada juga yang penerimanya itu ada di sitosol, misalnya ABA. Ya, jadi PYR itu reseptor bagi ABA itu ada di sitosol. Lalu ada juga reseptornya yang ada di nukleus, yang tadi saya pernah contohkan, misalnya saja jasmonic acid, kemudian salicylic acid, kemudian IAA, gitu ya. Ada SL, itu strigolacton itu ada di sitosol, GA itu juga ada di sitosol. Ya. Jadi ini ada keterangannya, memang sengaja saya berikan supaya ketika kita mempelajari gambar ini, kita tahu keterangannya apa. Singkatan dari apa sih ETH itu, singkatan dari apa sih AHK itu, dan sebagainya. Ya. Nah, kalau ada hormon yang melibatkan reseptornya di dalam nukleus, itu kira-kira seperti inilah, ya. Jadi kalau kotak yang hijau ini ibaratnya membran atau dinding selnya, kemudian ini adalah nukleus, ini sitosol, maka satu hormon yang masuk ke dalam sel harus masuk ke dalam nukleus. Reseptornya pun harus ada di dalam nukleus sehingga ligan yang berupa hormon itu bisa bertemu dengan reseptornya di dalam nukleus. Nah, nanti tentu saja ini akan ada fungsinya menjadi suatu pengaktif dari ekspresi gen tertentu. Nah, kalau gen tertentu itu terekspresi, nanti akan terjadi transkripsi, membentuk mRNA,
mRNA seperti kita tahu dia harus keluar dari nukleus ke sitosol, terjadi translasi, terjadi sintesis protein, dan barangkali protein itulah, apakah itu berupa protein biasa atau enzim, itulah yang akan menjalankan respons yang dibutuhkan. Nah, kemungkinan hormon ini bisa menjadi signal itu sendiri, misalnya untuk memacu pertumbuhan, perkembangan tumbuhan, tetapi bisa jadi hormon ini menjadi molekul endokin yang apa ya namanya, yang menjadi perantara dari datangnya signal yang datang betul-betul dari luar tubuh tumbuhan ini, gitu ya. Nah, seandainya nanti ada pertanyaan-pertanyaan, penjelasan saya kurang jelas dan sebagainya, tolong dicatat saja dulu ya. Nanti bisa ditanyakan setelah selesai presentasi ini. Nah, ini saya akan berikan beberapa contoh peran hormon dalam proses transduksi sinyal pada tumbuhan. Yang pertama, hormon oksin. Ya, hormon oksin. Nah, jadi bagaimana oksin itu bisa mempengaruhi suatu respons? Ya. Oke, kalau secara langsung IAA itu bisa mempengaruhi pembesaran sel, misalnya, kemudian mempengaruhi dominansi apikal. Berarti dia juga selain pembesaran sel juga memacu mitosis dan sebagainya, ya. Tetapi ada juga responsnya yang misalnya bagaimana dia harus menginduksi pengguguran daun, misalnya gitu. Jadi kalau stres datang, maka IAA ini bisa nanti bekerja sama dengan hormon lain untuk menggugurkan daunnya. Itu pengguguran daun itu suatu respons ya terhadap cekaman yang datang. Nah, caranya IAA mempengaruhi suatu respons itu begini. Dalam keadaan normal ya ada apa ini ya istilahnya ARF itu sebetulnya faktor transkripsi. Ini di dalam nukleus ini ya. Ini terjadinya di dalam nukleus. Nah, jadi ARF ini sebetulnya adalah faktor transkripsi yang bekerjanya itu harus berpasangan. Gitu. Nah, ini digambarkan ARF tidak berpasangan, tetapi dia diikat oleh protein lain yang namanya OXIAA, yang pink itu. Jadi ini dikatakan inaktif ARF heterodimer. Kenapa hetero? Karena dimernya yang kedua itu tidak sama dengan dia, tapi OXIAA. Nah, dalam keadaan biasa tidak ada yang harus didorong untuk apa-apa, maka kondisi ini normal. ARF diikat oleh OXIAA, protein. Nah, pada suatu saat ada signal datang sehingga IAA ini harus bekerja. Jadi IAA masuk di dalam lintasan transduksi sinyal. Apa yang dilakukan oleh IAA? IAA akan mengikat OXIAA. Dia mengusir, jadi dia mengikat OXIAA supaya ARF itu bebas. Ya, jadi IAA itu nanti mengikat OXIAA, membebaskan ARF.
OXIAA-nya dikemanakan? Diligasikan dengan ubiquitin, lalu didegradasi di dalam proteasom 26S. Ini akan sering sekali kita dapatkan, proteasom 26S ini. Karena dia mendegradasi protein yang tidak diharapkan. Tidak diharapkan lagi lah gitu ya. Nah, setelah itu ARF bebas ya. Nah, jadi ARF ke sini nih. ARF berpasangan dengan sejenisnya, maka dinamakan homodimer. ARF homodimer. Nah, karena homodimer, maka ARF ini aktif. ARF ini akan menempel di bagian promotor suatu gen. Ini di dalam nukleus nih ya. Nah, ini adalah dia menempel di bagian promotornya itu. Nah, kemudian setelah itu ini jangan dulu, ini memang akan ada fungsinya, tetapi lihat panah yang ada kepalanya. Apa yang terjadi kalau sudah seperti ini? Karena ARF homodimer ini mengaktifkan gen yang ada di sebelahnya, maka terjadilah transkripsi dari gen yang diinisiasi oleh oksin itu tadi. Jadi terjadi transkripsi suatu gen yang dimediasi oleh oksin lah ceritanya. Ya. Nah, setelah respons yang dimediasi oleh oksin itu terjadi dan sudah selesai, maka OXIAA dan origin yang lain yang masih ada itu akan menyetop aktivitas ARF supaya tidak terus transkripsi terjadi padahal ini sudah selesai. Maka ada istilah feedback loop. Jadi OXIAA ini tadinya diproduksi dan originnya, tetapi kemudian hanya sedikit saja. Karena apa? Karena dia hanya dipakai untuk menghambat homodimer ARF lagi. Nanti situasinya kembali seperti ini, seperti yang sebelah kiri. Ketika respons yang dimediasi oksin sudah tidak dibutuhkan. Gitu. Ya. Jadi ini adalah cara dari suatu respons metabolik ya atau kinetik juga untuk mengendalikan suatu respons atau suatu reaksi itu bisa jalan terus atau harus di-stop. Gitu. Nah, sekarang bagaimana IAA ini bisa diterima masuk di dalam lintasan signal transduksi sinyal ini? Di sini belum kelihatan sebetulnya reseptornya apa, ya. Nah, kemudian ini slide-nya yang berikutnya yang khusus untuk menunjukkan oksin yang masuk ke dalam lintasan tadi itu sebetulnya reseptornya itu apa? Reseptornya itu adalah kompleks SCF yang terdiri dari protein-protein TIR1, SKP1, LPX1, dan sebagainya. Ini biasanya merupakan kompleks protein. Dia ini yang menangkap oksin, ya,
Lalu kompleks ini bersama oksin akan mencuri OXIAA yang merangkap ARF. Jadi ini diambil ya oleh siapa? Oleh kompleks oksin dan SCF ini. Nah, nanti ini akan menjadi protein ligase dengan ubiquitin. Ini lihat, ubiquitin activating enzyme, kemudian menjadi ubiquitin conjugating enzyme. Dia mengkonjugat apa? Mengkonjugat oksin IAA dengan bantuan SCF ubiquitin ligase ini. Jadi nanti ubiquitinnya ini ya, karena dia punya enzim konjugasi, dia akan mengambil OXIAA dari kompleks ini. Jadi OXIAA, ubiquitinnya bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya, lalu dibawa ke proteasom 26S untuk degradasi. Ya, nah ini gambarnya tidak ada yang lengkap. Jadi didegradasi bukan artinya lalu OXIAA terdegradasi menjadi ARF ya, tetapi maksudnya adalah ketika OXIAA ini sudah terdegradasi, maka bentuk ini itu akan bebas dari OXIAA menjadi seperti ini, menjadi seperti yang di bawah, homodimer ARF. Nah, ini adalah faktor transkripsi yang menginduksi suatu gen tertentu sehingga terjadilah ekspresi gen. Jadi ARF adalah faktor transkripsi. Nah, jadi kita bisa lihat ya mekanismenya bagaimana IAA itu bisa menghasilkan respons. IAA membebaskan suatu inhibitor. Inhibitornya OXIAA. Membebaskan inhibitor OXIAA sehingga faktor transkripsi aktif untuk terjadinya ekspresi gen tertentu terkait dengan IAA yang datang itu tadi. Itu. Nah, mekanisme ini ada di kita akan melihat yang berikut-berikutnya juga ya. Jadi membebaskan protein inhibitor lebih dahulu. Nah, ini juga transduksi sinyal untuk gibberellin. Reseptor utama dari gibberellin itu adalah KIT1. Di sini digambarkan di nukleus, tetapi ada juga KIT1 itu yang ada di sitosol. Tapi ini khusus untuk respons pemanjangan sel. Ya, kita tahu bahwa GA itu kan juga berfungsi untuk atau mempunyai efek memanjangkan sel. Nah, KIT1 akan mengikat GA. Lalu kompleks GA dan KIT1 ini nanti akan menangkap DELA. Lah, DELA itu apa sih? DELA itu adalah protein inhibitor. Ya, yang ada di yang menghalangi suatu gen untuk terekspresi. Jadi sama saja seperti IAA tadi, kompleks GA dengan reseptornya itu nanti harus mengusir protein inhibitor DELA itu. Lalu
digabungkan dengan ligase ubiquitin itu tadi sama SKP1, gulin, RBX1 dan sebagainya, lalu DELA ini terdegradasi. Nih, di 26S proteasome. Nah, kalau DELA-nya itu sudah tidak ada, maka GA dari kerja GA artinya apa yang sedang difasilitasi oleh GA itu akan terjadi. Nanti ada penjelasan yang lebih detail ya. Sekarang saya lanjut ke sini dulu. Prof, mohon izin waktu Ya. pemaparan materinya 5 menit lagi nggih. Aduh, 5 menit lagi. Nggih. Nanti Boleh. kita lanjut dengan sesi diskusi, Prof. Oke. Nah, jadi ini kalau dilihat ya, GA itu reseptornya di tumbuhan yang berbeda, itu reseptornya yang diidentifikasi berbeda-beda. Kemudian DELA proteinnya juga berbeda-beda pada rice dan pada Arabidopsis. Jadi memang cukup sulit untuk menjelaskan pensinyalan pada tumbuhan itu karena prosesnya bisa berbeda, jenis molekulnya juga bisa berbeda. Nah, sekarang ini adalah kelanjutan dari atau detail dari fungsi giberelin. Ya, jadi kalau giberelin tadi harus diterima oleh KIT1 itu masuk ini dia mengusir repressor DELA sehingga gen GAMYB itu terekspresi membentuk protein. Protein ini ternyata faktor transkripsi, kemudian faktor transkripsi masuk mengaktifkan gen yang lain dan seterusnya sampai terjadinya enzim alfa amilase. Nah, ini adalah fungsi giberelin untuk perkecambahan biji. Ya, jadi nanti bisa dilihat lagi dengan dibaca keterangan. Saya kalau gitu ingin memberikan, nah ini juga sebetulnya terkait dengan ekspresi gen, tetapi sitokinin tadi diterima di reseptor yang letaknya di lumen retikulum endoplasma. Ya, dan ini keterangannya bisa dibaca di sini. Ya, jadi ini nantinya akhirnya akan menghasilkan suatu ekspresi gen tertentu yang terkait dengan datangnya sitokinin. Ini resume untuk 3 hormon, oksin, giberelin, sitokinin. Kemudian, ini transduksi sinyal apa? Ya, ada reseptornya, dia juga mengusir protein inhibitor PP2C, membebaskan SNRK2. Nah, SNRK2 ini bisa berfungsi di nukleus dengan mengaktifkan faktor transkripsi untuk ekspresi gen tertentu. Tetapi ada juga yang langsung ke sitosol. Misalnya dengan mempengaruhi terbukanya kanal-kanal anion pada membran. Jadi kalau ini kan tidak tergantung pada ekspresi gen, ya. Kalau ini responsnya nanti tergantung pada ekspresi gen yang di-trigger oleh adanya apa. Transduksi sinyal etilen juga bisa dibaca. Ini juga mengusir inhibitor. Nah, kemudian ini yang ingin saya tambahkan. Ada banyak ilmuwan yang penasaran sesungguhnya. Apa betul sih tumbuhan itu nggak punya otak? Memang iyalah. Tapi juga tidak pernah kita dari anatominya, dari apanya tidak pernah melihat adanya misalnya sistem saraf misalnya. Jadi sebetulnya apakah tumbuhan itu betul-betul tidak punya cara mentransmit itu ya dengan seperti pada hewan itu punya neurotransmitter dan sebagainya itu. Nah,
kita akan tunggu beberapa tahun mendatang, ya, akan adanya penemuan-penemuan baru yang mungkin akan menjadi dugaan bahwa dia berfungsi sebagai neurotransmitter pada tumbuhan. Tetapi sementara ini dicurigai neurotransmitter itu berupa hormon, asam amino, dan sebagainya. Contohnya melatonin, berkaitan dengan ritme sirkadian, memperbaiki pertumbuhan akar, meningkatkan toleransi terhadap kadar tinggi. Ada serotonin, ada glutamat, ada asetilkolin. Ya, orang mengatakan bahwa tumbuhan tuh juga punya ini loh, punya memori gitu. Nah, kalau kita perhatikan memang tumbuhan punya memori. Contohnya dia ada ritme sirkadian dan sebagainya. Ya. Jadi itu yang ingin saya katakan, dan ini juga contoh bahwa respons itu tidak selalu harus melalui ekspresi gen, tetapi ada suatu potensial yang terjadi, ada gradien potensial membran yang terjadi yang akan membuka kanal CA akan membuka kanal ion dan air dan sebagainya. Contohnya ini yang terjadi pada sel pulvinus untuk membuka menutupnya daun pada mimosa atau apa tuh namanya, mimosa itu, atau misalnya pada tumbuhan predat apa tuh karnivor itu. Ya, jadi paling tidak kita sudah tahu bahwa transduksi sinyal pada tumbuhan itu sementara ini kita tahu difasilitasi oleh senyawa kimia termasuk hormon. Gitu. Untuk tahun-tahun yang ke depan mungkin kita akan mendapatkan pengetahuan baru atau ya penemuan. Dan ini adalah buku acuan yang bisa kita dapatkan, ya, karena ini bisa di-download. Sedangkan yang lain-lain, kalau kita lihat, waduh harus beli berapa puluh US dollar, berapa ratus US dollar. Nah, mungkin kalau ada institusi yang punya lebih baik, tetapi kalau yang tidak punya, mungkin ini saja sudah cukup. Dan banyak sekali artikel-artikel publikasi dari penemuan-penemuan baru yang boleh dibaca dan bagus untuk dibaca. Begitu. Gitu ya Pak Yazid ya. Iya Prof, kebetulan pas waktunya. Terima kasih, tidak terasa 1 jam berlalu. Sepertinya mudah-mudahan bisa ditambah gitu waktunya Prof ya. Ya. Sebentar saya mau pasang kabel dulu takut ya. ini. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih yang luar biasa atas ilmunya dari Prof Dia. Ini tentu sangat bermanfaat bagi kami, khususnya tenaga pendidik di madrasah maupun rekan-rekan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen yang bergabung dalam webinar ini. Khususnya bagi kami sebentar lagi akan ada OSK Prof. Tentu materi ini sangat bermanfaat untuk kami membina siswa-siswi kami dalam menghadapi OSK ke depan. Selanjutnya, sebelum sesi diskusi para hadirin, kami silakan dulu untuk Bapak Ibu bisa mengisi presensi. Adapun link presensi akan ditampilkan di kolom chat oleh panitia. Silakan Bapak Ibu, dan bisa juga di barcode di PPT yang akan ditampilkan oleh panitia. Kami silakan untuk Bapak Ibu waktu 1 menit untuk bisa melakukan presensi. Setelah itu kita akan lanjutkan diskusi hangat dengan pemateri kita pada sore hari ini. Aduh, waktunya mepet sekali ya. Tapi coba Ibu Bapak pelajari bahan presentasi saya. Seandainya ada yang kurang jelas gitu, boleh ditanyakan sekarang atau mungkin melalui WA juga bisa. Iya, ini kebetulan di kolom chat sudah banyak sekali Prof yang penasaran dengan penjelasannya lebih detail. Nanti kita akan diskusikan. Nanti mekanismenya saya akan membacakan pertanyaannya, kemudian langsung ditanggapi oleh Prof Dia. Begitu nggak Prof? Ya. Oke.
Ya, silakan Bapak Ibu, kami ingatkan kembali untuk bisa melakukan presensi. Link presensi tersedia pada kolom chat maupun di share screen. PPT yang di share screen oleh panitia. Silakan bisa di barcode. Oke. Ya, sambil menunggu 1 menit untuk presensi Bapak Ibu guru hadirin pada webinar dalam kesempatan hari ini. Ya, kami rasa cukup Bapak Ibu. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan atau sesi diskusi. Prof, pertanyaan pertama dari Bapak Hendrius Chandra dari SMAN 1 Ciampea Bogor. Beliau bertanya, mohon penjelasan reaksi dari 2 atau lebih spesies tumbuhan yang berbeda terhadap satu sinyal yang sama. Apakah ada kecenderungan merespon dengan cara yang sama atau berbeda? Silakan Prof, bisa ditanggapi. Ya, itulah sulitnya menjelaskan tentang transduksi sinyal itu. Tadi contohnya untuk apa tuh namanya yang tadi apa tuh yang Dela itu ya. Itu juga kan molekulnya berbeda ya, bahwa prosesnya itu harus ada penerimaan, kemudian ada proses transduksi sinyal melalui beberapa agen messenger, kemudian baru kepada responsnya. Tahapan itu ya sama. Tetapi protein penerimanya apakah sama? Pastinya tidak sama. Apakah proses transduksi sinyalnya akan sama? Pastinya tidak sama dari spesies yang satu dengan spesies yang lain. Demikian juga dengan responsnya. Itu. Mungkin satu tanaman kalau misalnya dia digigit serangga, responsnya yang satu adalah dia mengeluarkan zat racun yang membuat gatal predatornya. Tetapi yang lain tidak membuat gatal, tetapi dia membuat misalnya membuat bau-bauan yang menjadikan predatornya itu tidak mau mendekat lagi. Nah, itu jelas senyawanya berbeda tentu saja. Itu jelas responsnya berbeda. Gitu. Nah, sekarang kita bagaimana memprediksi itu? Bagaimana mengetahui itu? Waduh, itulah yang sulitnya di sini ya. Karena satu spesies tumbuhan akan berbeda dengan yang lain, sehingga kalau kita mau membuat analisis metabolitnya apa, itu harus sendiri-sendiri. Dan juga jenis cekaman atau signal yang datang, apakah itu dari sinar matahari yang terik dengan energi berapa, yang ditoleransi oleh satu spesies tertentu, belum tentu ditoleransi oleh spesies yang lain. Nah, itu tentu saja menjadikan respons dari tiap-tiap spesies itu berbeda. Gitu, Ya. Pak. Ya, bisa lanjut. Terus terang, Pak, Bapak Ibu, saya sendiri untuk mengajar mahasiswa tentang transduksi sinyal itu sulit bukan main, karena penjelasannya itu tidak akan bisa seperti kita menjelaskan fotosintesis atau respirasi gitu. Itu tidak bisa kalau transduksi sinyal. Paling kita berikan contoh-contoh. Ada lagi, Pak? Ya, pertanyaan kedua Prof, luar biasa penjelasannya dari Bapak Nurfianto dari Malang beliau. Pertanyaannya ada 2 pertanyaan dari beliau Prof. Yang pertama, bagaimana tumbuhan menyeimbangkan kecepatan respons dengan efisien alokasi energi dan sinyal lokal menjadi keputusan sistemik yang terkoordinasi? Pertanyaan kedua, bagaimana peran ion kalsium dalam seluruh proses pensinyalan tumbuhan? Silakan Prof, bisa ditanggapi.
Nah, pertanyaan pertama itu sulit sekali. Bagaimana? Ya itulah, jadinya ada tumbuhan yang memang kita katakan, secara umum kita katakan, oh dia lebih toleran loh terhadap, lebih tahan terhadap misalnya suhu tinggi misalnya. Oh terik, pas terik sekali, terik itu berarti energi cahaya mataharinya besar, ditambah dengan suhu atmosfernya yang meningkat. Kita hanya mengatakan, oh dia tahan loh. Sedang artinya dia punya mekanisme untuk ketahanan itu. Mungkin responsnya yang dari tempat dia diterpa ke tempat yang lain, terutama daerah yang muda-muda itu lebih cepat atau lebih persisten gitu ya, lebih konsisten. Sedangkan kita lihat, oh tumbuhan lain sudah mulai layu nih gitu ya. Itu artinya dia tidak punya mekanisme pertahanan itu. Kenapa tidak punya? Apakah sinyalnya yang lambat di transfer ataukah memang secara umum protein atau enzim yang dipakai untuk mempertahankan diri itu memang tidak ada atau tidak cukup. Sulit dijelaskan, Pak. Maaf saja. Sulit dijelaskan untuk dalam hal ini. Nah, tentang peran dari ion Ca. Ion Ca itu banyak memang dijelaskan di dalam proses transduksi sinyal. Misalnya ada yang dalam bentuk Ca-kalmodulin gitu ya. Jadi ada Ca yang memang tidak ion Ca gitu, tetapi kalmodulin yang berperan di dalam suatu proses itu banyak. Sebetulnya kalau saya bisa kembali ke yang tadi itu, ini masih kelihatan nggak kalau PPT-nya? Tidak, Prof. Mohon Tidak bisa ya, di-share screen berarti lagi, Prof. saya harus ulangi lagi ya. Iya. Itu ada, ya nggak bisa ini lagi deh. Ya, oke. Jadi sebetulnya ada di itunya di PPT saya itu bagaimana Ca misalnya saja pada transduksi Ga tadi itu yang untuk perkecambahan biji itu ada reseptor yang terkait tidak terkait Ca, tetapi ada juga reseptor yang terkait Ca, yang Ca-nya itu dipakai untuk memperlancar ekskresi enzim alfa amilase. Jadi biasanya Ca itu bisa menjadi second messenger, jadi penguat signal, tapi ada juga yang dia tidak ikut di dalam transduksi sinyal, tetapi dia ikut di dalam memperlancar hasil enzim yang menjadi respons, itu bisa. Nah, mengenai neurotransmitter pada tumbuhan itu tadi yang di slide terakhir saya, itu ada yang saya baca itu ion K. Ion K itu diduga berperan besar di dalam yang dikatakan neuron berapa. Hal ini juga tergantung contohnya sih, Pak. Kalau dikatakan secara umum agak nggeram-diam gitu. Tetapi kalau ada contohnya baru kita bisa bicara. Itu. Loh, suara Bapak nggak kedengeran? Ya, tadi di mute, Prof. Kemudian pertanyaan ketiga, Prof. Ya, dari Bapak Suparman, SMAN 11 Pangkep. Beliau bertanya,
bagaimana tumbuhan mengelola transduksi sinyal pada tumbuhan yang mengalami cekaman? Silakan Prof, Ya. bisa ditanggapi. Ya, kalau tumbuhan itu mengalami cekaman, maka pada saat sinyal cekaman itu datang, Pak, itu tumbuhan itu akan Ya, sepertinya Prof Diah terkendala sinyal. Mudah-mudahan nanti bisa segera bergabung. ya penerimaan transfusional apakah hanya sampai ketika cekaman itu ada saja. Ketika cekaman itu sudah selesai, maka proses transfusi sinyal dengan agen-agennya itu akan berhenti. Ya, dengan adanya feedback inhibition, ada degradasi molekul yang sudah tidak digunakan lagi dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau cekaman itu terjadi dalam jangka panjang dan parah, tumbuhan akan kehabisan energi untuk melawannya. Gitu. Selain tumbuhan itu menjadi abnormal di dalam proses metabolismenya, selain begitu, dia harus memfokuskan bahan-bahan dan proses metabolismenya untuk bertahan terhadap cekaman yang datang, yang terus-menerus, yang tidak selesai-selesai. Itu. Jadi memang tidak boleh, cekaman datang itu tidak boleh terlalu lama, tidak terlalu panjang, karena tumbuhan itu juga punya batas gitu. Sama seperti pada organisme yang lain seperti itu juga ya. Stres itu jangan dipelihara gitulah maksud saya. Karena tubuh kita akan merana. Ya. Tubuh organisme apapun akan merana. Itu Pak. Ya, Prof, karena keterbatasan waktu, satu pertanyaan lagi. Ya. Begitu, pertanyaan yang terakhir ini, Prof. Dari Bapak Nur Alim Natsir dari UIN Sangadi Ambon. Ya. Apakah pucuk tanaman yang diselimuti oleh bahan yang tidak tembus cahaya, namun batangnya tidak diselimuti, apakah tumbuhan akan tetap membengkok ke arah cahaya? Iya. Apakah tumbuhan itu akan membengkok ke arah cahaya? Jadi begini, sebetulnya isme itu datang ditangkap oleh oksin itu. Nah, ceritanya adalah oksin peka juga terhadap cahaya sehingga yang kena cahaya itu rusak atau mengalir gitu ke bagian yang lain sehingga sisi yang tidak terkena cahaya akan memanjang, membengkok begitu kan. Nah, kalau misalnya bagian ujungnya ditutup, lalu kita berharap batangnya yang membengkok mestinya, ya kan? Tergantung Pak, sebanyak apa oksin yang ada di batangnya yang masih kelihatan, yang tidak tertutup itu. Gitu. Ya, dan juga kalau kita punya memahami ada konsep apa itu namanya molekul penerima cahaya. Nah, sepertinya memang ada lebih banyak di daerah pucuk dan di daun daripada di batang. Jadi tergantung jaraknya dari pucuk yang ditutup itu. Kalau jaraknya terlalu ke bawah itu saya kira tidak akan terjadi pembengkokan lagi. Gitu. Ya, Prof, luar biasa paparan materinya. Ini sangat bermanfaat bagi kami ini.
Ini kalau bahasa kerennya daging semua ini pemaparan dari Aduh, Prof Dia. Tetapi sungguh sayang Prof karena akhirnya waktu yang harus memisahkan kita begitu Prof iya Nge. waktu. Jadi mudah-mudahan Prof Dia selalu diberikan kesehatan, panjang umur sehingga dapat berbagi lagi di kemudian hari di webinar yang sama oleh kita kepada kita semua. Begitu Prof Iya, Nge. terima Prof, terima kasih. kasih atas atensi luar biasanya, Prof. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk Prof Dia, kami silakan mungkin jika ada kesibukan lain, kami silakan untuk bisa meninggalkan ruang virtual. Sebelumnya, kami mohon terlebih dahulu untuk kita melaksanakan penyerahan sertifikat dulu secara virtual kepada narasumber kita pada hari ini. Oh, terima kasih sekali. Cantik sekali sertifikatnya. Terima kasih Prof. Selanjutnya Prof Ya, Dia, stay oh, dulu. Ya, mohon stay maaf dulu. Pak Yazid. Pak Ya. Yazid, saya hanya mengkonfirmasi saja apakah semua peserta mendapatkan itu PDF dari presentasi saya? Nanti kita akan share Prof. Nanti kita akan Oh, berikan ke peserta. Ya, ya, nanti ya, peserta ya, akan kita berikan akses untuk bisa mendownload. Selanjutnya, ya. Pak Ibu peserta, kami mohon bisa on cam karena kita ada sesi foto bersama. Posenya yang cantik dan ganteng. Silakan Bapak Ibu peserta, kita on cam terlebih dahulu. Kami silakan untuk panitia yang bertugas bisa mengambil sesi foto ini. Gaya bebas. Terima kasih. Mohon izin ya Bapak Ibu sekalian untuk segera on cam. Ya, kami haturkan kepada Bapak Ibu peserta untuk bisa on cam. Sesi bebas Bapak Ibu yang manis. Oke, di sini ada 4 slide. Oke. Saya screenshot dulu. Untuk slide pertama, saya hitung sampai 3 ya Bapak Ibu. Bapak Ibu 1, tetap on cam, soalnya kita tidak tahu kita berada di slide yang mana gitu. 1, 2, 3. Ya. Slide kedua. 1, 2, 3. Kita lanjut slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide keempat. Mohon slide keempat Bapak Ibu on cam ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Sudah Bapak Ibu sekalian. Terima Ya. kasih. Ya, terima kasih Bu Nisa. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, silakan bertanya lagi juga kalau melalui WA Group. Terima Ya. kasih Pak Ya, Yasi. terima kasih Prof Dia. Sehat-sehat, panjang umur. Ya, Ya. saya bisa keluar? Bisa Ibu, silakan bisa melanjutkan Terima kegiatan. kasih, selamat sore. Selamat sore. Selanjutnya Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, untuk informasi webinar series berikutnya, Bapak Ibu dapat mengakses pada link yang nanti akan ditampilkan oleh panitia, bisa di Instagram Fusibioma, ya, @fusibioma, kemudian bisa di websitenya IPB juga. Ini Bapak Ibu silakan untuk informasi terkait webinar berikutnya yang akan kita laksanakan. Bapak Ibu seluruhnya bisa mengakses di Instagram atau website berikut. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, karena keterbatasan waktu akhirnya tiba juga akhir kebersamaan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Prof Dia tadi bermanfaat untuk kita, khususnya untuk siswa-siswi kita maupun mahasiswa. Nantinya mudah-mudahan ke depan kita dapat mengambil
barokah dari ilmu yang kita dapat pada sore hari ini. Demikian saya selaku moderator pada kesempatan hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara tadi terdapat kesalahan. Saya pamit undur diri, acara saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan untuk Bapak Ibu peserta dapat meninggalkan ruang virtual. Terima kasih. Musiknya mana? Belum di-on kan musiknya ya? Terima kasih semua. Terima kasih Pak Yazid. Terima kasih Bu Afni sudah membantu kita. Inlet ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Yazid, Bu Risa. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Ibu. Sama-sama Sehat-sehat Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih. ilmunya. Izin live ya Ibu.